anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan materi pada mata pelajaran pemrograman dasar kelas 10 Multimedia 2. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran daring hari ini, mari kita berdoa agar dalam pembelajaran daring hari ini bisa dilancarkan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kalian, agar bisa terserap dengan mudah materi-materi yang akan saya berikan. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, alhamdulillah pada hari ini kita akan lanjutkan materi tentang ekspresi dan operator dalam pembelajaran daring mata pelajaran pemrograman dasar. Baik anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kalian telah mempelajari tentang ekspresi tipe data yang ada di dalam pemrograman Java. Ada yang masih ingat anak-anak ekspresi apa saja yang kemarin dipelajari? Ada yang masih ingat? Ya, kemarin kalian belajar tentang tipe data dan mendeklarasikan variabel ya. Betul? Halo anak-anak, apakah terdengar suara saya? Ya? Dengar, Pak. Oke. Kemarin kalian belajar deklarasi variabel ya? Betul? Iya. Oke, sekarang kita lanjutkan materi selanjutnya. Operasi aritmatika. Operasi aritmatika kemarin kita belajar operasi aritmatika anak-anak. Halo? Operasi matematika ya? Betul? Iya, ada pertanyaan tentang pembelajaran operasi aritmatika dalam pemrograman Java anak-anak. Insya Allah tidak, Pak. Insya Allah tidak ada ya. Oke. Oke, sudah nampak di layar kalian tentang modul 3 ekspresinya? Sudah, Pak. Sudah ya. Ya. Kemarin kita belajar operator aritmatika ya. Dimana dalam penggunaan operator aritmatika ini di dalam pemrograman Java ini harus menggunakan tipe data, bisa menggunakan tipe data integer, bilangan bulat, atau menggunakan tipe data double ya untuk bilangan desimalnya. Nah, jenis-jenis operator aritmatika yang bisa digunakan di pemrograman Java ada 5 di sini ya. Ada penambahan dengan operatornya plus, ada pengurangan, operatornya strip atau min ya, perkalian menggunakan bintang, pembagian menggunakan garis miring, dan sisa hasil bagi menggunakan persen ya anak-anak. Untuk contoh pemrogramannya kemarin sudah saya jelaskan ya. Halo anak-anak? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah ya? Oke. Di sini contoh dari ya. Pak, Ya. kata Adam di layar Adam hitam semua, Pak. Oh, hitam. Ada. Kenapa?
Di HP Adam ininya apa? Hitam semua katanya. Hitam semua, tapi yang di lainnya ada? Ada Pak. Ada ya. Oke. Mudah-mudahan mungkin itu karena terkendala koneksi, nanti bisa didengarkan saja dulu ya. Nanti videonya ini sedang direkam oleh saya, nanti videonya bisa kalian kalian pelajari lagi ya. Oke. Nah, pembagian ada perkalian, pengurangan, penjumlahan ya. Di sini kalian lihat ada dua buah tipe yang berbeda. Yang pertama ada tipe string ya, yang ditandai dengan kutip 2. Lalu untuk pengoperasian aritmatikanya menggunakan kurung buka dan kurung tutup ya. Lalu untuk menggabungkan antara tipe string dan pengoperasian aritmatikanya itu harus menggunakan tanda plus ya, karena di dalam sebuah statement itu terdapat dua buah jenis tipe yang berbeda ya. Sebelumnya juga di atasnya juga sudah kalian deklarasikan beberapa tipe data dan variabel beserta value-nya yang sudah kalian inputkan ya, sudah kalian isi. Dimana di sini ada tipe data integer dengan variabel i bervaluekan 37 ya. Jadi nanti pada saat dipanggil atau dioperasikan tinggal memanggil variabelnya saja yang sudah memiliki value ya. Di sini i plus j, berarti di sini 37 ditambah 42 apabila operasinya penjumlahan ya. Baik anak-anak, selanjutnya ada operator increment dan decrement ya. Nah, operator increment decrement ini adalah operasi unary increment dan operasi unary decrement. Increment itu adalah menjumlahkan. Ya, menjumlahkan, menambah atau mengurangi yang decrement ini nilai yang tersimpan dalam bentuk variabel terhadap nilai 1. Jadi kalau misalnya nanti kita akan mengoperasikan operasi increment ini, berarti nilai variabel yang ada di dalam value variabel tersebut akan dijumlahkan, ditambahkan nilai terhadap nilai 1 ya. Operator ini digunakan pada saat kita untuk mengurangi satu angka atau menambahkan satu angka ya. Nah, jenis-jenis dari operator increment dan decrement ini ada beberapa jenis ya yang perlu kalian ketahui. Yang pertama ada pra-increment. Tandanya apa? Tandanya di operatornya ya itu menggunakan plus plus. Kalau increment itu dan decrement itu kalau increment itu menggunakan plus plus. Kalau decrement itu menggunakan min min ya. Kalau plus plus itu berarti menambahkan nilai variabel sebanyak 1 ya. Nah, di sini ada dua jenis, ada pra-increment, ada post-increment. Nah, pra-increment operatornya itu ada di sebelah kiri variabel ya, ditandai dengan plus plus var ya, plus plus variabel ya. Penjelasannya, mengincrement variabel sebanyak 1 dan menggunakan nilai variabel yang baru. Contohnya di kolom sebelah kanan sini ada plus plus b. B ini variabelnya ya. Plus plus ini yang ada di sebelah kiri berarti pra-increment. Sedangkan untuk yang post-increment, plus plusnya itu ada di sebelah kanan ya. Penjelasannya, mengincrement variabel sebanyak 1 tetapi menggunakan nilai variabel yang asli ya. Contohnya di sini ada variabel lalu operatornya ya, plus plus. Sedangkan yang decrement sama seperti yang increment, ada pra, ada post ya. Perbedaannya, kalau tadi yang pra itu menggunakan plus plus, sedangkan yang decrement itu menggunakan min min ya, minus minus atau strip strip. Nah, kalau yang pra decrement sama seperti yang pra increment, ada di sebelah kiri variabelnya. Mendecrement atau mengurangi nilai variabel menggunakan nilai variabel yang baru. Contohnya ada min min variabel a gitu ya. Terus ada post decrement
ya, ada di sebelah kanan variabelnya. Mendekremen variabel, nilai variabel sebanyak 1 tetapi masih menggunakan nilai variabel yang asli ya. Contohnya a min min. Oke. Contohnya saya akan berikan contoh di NetBeans. Baik anak-anak, apakah sudah muncul di NetBeans-nya? Sudah ya. Oke. Di sini saya akan membuat sebuah kelas baru di dalam package project 10mm2. Caranya gimana? Klik kanan, klik new, Java class, lalu class name-nya kita tuliskan misalnya latihan increment. Oke. Klik finish. Nah, secara otomatis nanti NetBeans akan membuatkan sebuah kelas. Selanjutnya, setelah kita membuat kelas, kita membuat apa, anak-anak? Betul sekali, pinter ya caranya. Public static void main string args ya. Di dalam metode main terdapat area pemrograman metode main ditandai dengan kurung kerawal buka, lalu tekan enter. Secara otomatis nanti akan menambahkan kurung kerawal tutupnya. Selanjutnya kita akan mendeklarasikan deklarasi tipe data integer. Ya, bisa integer, bisa double, nggak apa-apa. Ya, kemarin gimana strukturnya untuk deklarasi tipe data? Pertama, tipe datanya dulu kita tuliskan int. Int ini adalah integer, lalu variabelnya misalnya a, value-nya misalnya 1, titik koma. Oke. Selanjutnya kita buat statementnya. Ya, untuk membuktikan operasi dari increment ini ya. Baik. Kita akan tuliskan untuk statementnya itu menggunakan sistem titik out titik print ln untuk mencetak ke layar. Diakhiri dengan titik koma ya. Nah, di sini kita akan memberikan contoh pra-increment dulu ya. Pra-increment. Oke. Tadi kalau pra-increment sudah saya jelaskan, tanda operator plusnya itu ada di sebelah kiri. Ya. Ada di sebelah kiri. Ditandai dengan plus A. Nah, seperti ini. Kira-kira anak-anak, kalau misalnya saya jalankan, apa yang akan terjadi? Ada yang bisa menjelaskan? Tadi apa increment? Menjumlahkan nilai variabel sebanyak 1. Berarti kalau saya jalankan, ada yang bisa menjelaskan? Hasilnya? Iya, pinter ya. Jadi kalau saya jalankan, nanti hasilnya menjadi 2. Kenapa bisa menjadi 2? Oke, sekarang saya akan jelaskan ya. Diketahui bahwa nilai variabel A itu adalah sama dengan 1. Nah, pada saat diincrement sebanyak 1 kali ya, ada ditandai dengan plus A ini, menandakan bahwa A plus 1 ya, A plus 1. Nah, seperti ini ya. A-nya berapa di nilainya? Value-nya berapa? 1 ya. 1 ditambah 1 ya, sama dengan 2 seperti itu ya.
Jadi increment ini adalah menjumlahkan nilai variabel sebanyak 1 kali, ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya post increment, bagaimana anak-anak? Yang post increment itu tadi apa? Plus-plusnya ada di sebelah kanan, ya. Jadi tanda dengan plus seperti ini, ya. Nah, kalau saya jalankan, kira-kira hasilnya berapa? Apakah tetap 2? Ataukah 3? Ataukah 4? Ada yang bisa memberikan jawabannya? Iya, pinter. Loh, kok Pak angka 1 padahal penjumlahan nilai variabel terhadap 1, Pak. Kenapa bisa muncul angka 1? Nah, coba tadi saya sudah menerangkan perbedaan antara pra-increment dan post-increment. Kalau yang pra-increment operatornya di sebelah kiri, yang pra-increment operatornya di sebelah kanan. Tadi, kalau pra-increment ya menjumlahkan nilai variabel sebanyak 1 dan akan menampilkan hasil nilai variabel tersebut, hasil dari operasi increment tersebut, yaitu menggunakan nilai baru. Nilai barunya berapa? 2, ya. Nilai lamanya berapa? 1, ya. Nilai lamanya ini adalah 1. Pada saat dioperasikan increment, ya, menghasilkan nilai baru. Nilai barunya dari mana? Penjumlahan nilai variabel A ini dengan 1 menghasilkan nilai baru yaitu 2, ya. Maka dari itu apabila kita mengoperasikan pra-increment, ya, pra-increment yang akan ditampilkan ke layar itu adalah nilai baru, yaitu adalah 2. Jadi variabel A ini memiliki nilai baru yaitu 2. Sedangkan kalau misalnya kita mendeklarasikan yang post increment, berarti yang akan ditampilkan ke layarnya itu adalah nilai yang lamanya. Jadi perbedaan itu ya, post increment dan pra increment, ya. Kalau post increment yang akan dicetak ke outputnya itu adalah nilai baru. Sorry, itu yang pra increment ya. Kalau yang post increment itu yang akan dicetak ke outputnya itu adalah nilai lama. Nilai lamanya berapa? Nilai lamanya itu adalah 1, ya. Nilai lama. Oke. Nah, terus kita buat lagi, kita nyatakan lagi statementnya lagi, sistem titik out titik print ln, print ln. Nah, kalau misalnya plus A, nah kira-kira yang akan keluar 2. nilai berapa nih di baris keduanya? 2, benar. 3. Coba kita lihat ya. 3. Coba kita lihat. 3 anak-anak. Kenapa bisa 3? Ayo. Ada yang bisa menjelaskan enggak? 2 Iya, pinter ya. 2 ditambah 1. Penjelasannya kenapa Pak di outputnya kok 1 dan 3 ya? Oke, sekarang kita lihat di sini. Diketahui anak-anak ada variabel yang bervaluekan 1. Nah, di statement ini dioperasikan sebuah operasi increment ya menggunakan post increment. Di mana post increment ini adalah ya, post increment ini mencetak ke layar hasil dari increment ini adalah nilai yang lamanya. Nilai lamanya berapa? 1. Nilai lamanya berapa? 1 ya. Jadi kan di sini kan A plus 1 ya, sama dengan 2. Nah, 2 ini nilai
nilai baru ya. Nah, karena di sini menggunakan post increment berarti yang akan dicetak ke layarnya itu adalah nilai lama. Nilai lamanya itu adalah 1, itu yang post increment ya. Tapi dari hasil ini, dari hasil statement ini sudah tersimpan anak-anak, sudah tersimpan bahwa hasilnya itu adalah 2 ya. A plus 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tetapi 2 ini menjadi nilai baru. Karena dia menggunakan post increment, dia tidak dicetak ke layar nilai barunya. Ya, pasti yang nilai lamanya. Ya. Nah, selanjutnya di baris berikutnya ada sebuah operasi pra increment di mana plus A. Nah, tadi hasil yang di baris di atasnya sudah terdapat nilai baru A-nya. Berapa tadi nilai baru A-nya? 2 ya? 2 plus 1 ya. 2 plus 1 sama dengan 3. Nah, 3 ini adalah nilai baru anak-anak. Nilai baru ya. Kenapa jadi 3 di sini? Kita lihat. Di baris yang kedua ini, di baris statement yang kedua ini anak-anak, dinyatakan adalah pra increment. Pra increment itu mencetak di outputnya itu nilai baru ya. Nilai baru. Jadi kan harus ingat ya. Kalau kuncinya gini, kalau increment dan decrement itu. Kalau pra increment itu nilai baru ya. Kalau post increment nilai lama ya. Jadi di saat baris kedua ini ya, penjumlahan A plus 1 di mana A ini sudah memiliki nilai barunya yaitu 2 ya, dijumlahkan plus 1 ya, menghasilkan 3 ini menjadi nilai baru. Karena di sini dinyatakan adalah pra increment ya, plus-plusnya di sebelah kiri, maka yang akan tampil adalah yang pra increment, maka yang akan tampil adalah nilai baru. Nilai barunya berapa di baris ketiga ini? Adalah 3 ya. Kalau misalnya saya nyatakan post increment di sini di baris keduanya, nah kira-kira berapa hasilnya? 2, pinter ya. Jadi seperti ini. Kenapa bisa 2? Nah, kita lihat di sini ya. Kita lihat baris pertama A plus 1. A-nya itu adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini 2 ini nilai baru. Karena dia dinyatakan dalam post increment, berarti yang dicetak ke outputnya itu adalah nilai lamanya. Nilai lamanya berapa? 1 ya. Lalu dinyatakan lagi dari sebuah statement ya, A plus plus ya, dimana nilai baru A itu adalah 2 ditambah 1 sama dengan 3. Di statement kedua ini dinyatakan post increment ya. Post increment berarti yang akan dicetak ke outputnya, akan ditampilkan ke outputnya itu adalah nilai lama. Nilai lama dari A ini berapa? 2 ya. Nilai barunya berapa? 3 ya. Begitu seterusnya anak-anak. Ya, jadi kalau misalnya saya nyatakan lagi di sini system out println, saya plus gini. Hasilnya berapa ini? Baris ketiga? 4. Hasilnya berapa? 4 ya. Jadi nanti 1, 2, 4. Kenapa? Karena
Kalau saya sudah nyatakan nilai 3 ini sudah menjadi nilai lamanya, ya, nilai lamanya dari A. Karena apa? Karena sudah ada operasi increment lagi. Jadi di sini 3 ditambah 1 sama dengan 4, ya. Nah, 4 ini menjadi nilai baru, ya. Nilai baru. Nilai baru, ya. Karena di baris ketiga ini dinyatakan pra-increment, berarti yang akan dicetak ke layarnya itu adalah nilai baru, ya, adalah 4. Kalau misalnya gini 5. berarti berapa? 3, ya. 3 yang akan ditampilkannya adalah 3. Kenapa? Karena 3 ini di baris ketiga ini, ya, baris ketiga ini nilai 3 ini adalah menjadi nilai lamanya. Seperti itu anak-anak, ya. Pra-increment dan decrement, ya. Konsepnya untuk yang decrement sama persis seperti ini, ya. Sama persis. Misalnya di sini A-nya 9. Lalu saya operasikan A min gitu, ya. A min atau min A sama saja. Ya, kalau pra-decrement itu menghasilkan nilai barunya, kalau post-decrement itu nilai lamanya. Ini akan hasilnya seperti ini, 986. Kenapa? Karena dikurangi 9 dikurangi 1 sama dengan 8. 8 itu menjadi nilai baru karena di sini adalah post-decrement, berarti yang ditampilkan itu adalah nilai lamanya. Nilai lamanya itu berapa? 9, ya. Seperti itu. Begitupun seterusnya, ya. Kan anak paham, ya? Ada yang bertanya? Paham, ya? Mudah, ya anak-anak, ya. Oke. Kenapa yang ketiga? Kenapa? Yang ketiga kenapa hasilnya 6? Oke, Sudah muncul? Sudah. Oke. Kenapa yang ketiga hasilnya 6? Oke. Di sini coba kita lihat. Di sini pengurangan, ya. Berarti 9 dikurangi 1. Berapa nilai barunya? 8, ya. 8. Oke, 8. 8 ini menjadi nilai barunya yang baris pertama, ya. Nilai baru dari statement pertama. Lalu di statement kedua ada lagi pengurangan. 8 dikurangi 1, ya. 8 dikurangi 1 sama dengan 7, ya. 7 ini sebagai nilai barunya, ya. Oke. Karena di baris kedua ini, statement kedua ini menggunakan pra-decrement berarti menggunakan post-decrement. Sorry, ini karena yang baris kedua ini, statement kedua ini menggunakan post-decrement, berarti nilai lama dari statement kedua berapa? 8, ya. 8. Betul kan? Terus ada statement yang ketiga lagi nih, yaitu 7. Nilai barunya itu kan, nilai baru yang A-nya itu kan berapa? 7, ya. 7 dikurangi 1 sama dengan 6. 6 ini menjadi nilai baru, ya. 6 ini menjadi nilai barunya. Nah, di baris statement ketiga ini dinyatakan pra-decrement, ya. Pra-decrement itu menggunakan nilai baru. Nilai baru di statement ketiga ini adalah 6. Jadi dicetaknya 6 seperti itu, ya, Nak, ya. Jadi yang baris pertama, baris kedua ini menggunakan nilai
lamanya karena dia menggunakan post decrement, sedangkan yang baris statement ketiga ini menggunakan nilai barunya yaitu 6 karena menggunakan pra-decrement. Seperti itu anak-anak. Paham, Pak. Paham? Paham, Pak. Oke, alhamdulillah ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada? Oke, kita lanjut lagi ya. Sudah, Pak. Oke, sudah muncul? Sudah, oke. Selanjutnya ada operator relasi ya anak-anak. Ada operator relasi. Nah, operator relasi ini adalah membandingkan dua buah nilai dan menentukan keterhubungannya di antara nilai-nilai tersebut. Hasil keluaran nilai operasi relasi ini adalah nilai boolean. Pertama kali kita pada saat belajar tipe data, nilai boolean itu memiliki dua buah value, memiliki dua buah nilai, yaitu apa? True dan false ya. Biasanya kalian dulu di SD, SMP itu pernah belajar perbandingan ya, relasi ya. A lebih besar atau sama dengan dari B, B sama dengan dari A, C tidak sama dengan dari B gitu ya. Nah, kalau di pemrograman Java nanti hasilnya true atau false. Nah, ini sangat penting banget yang harus kalian pelajari. Karena apa? Nanti pada saat kalian belajar operasi if ya, statement if, itu yang pasti digunakan itu adalah operasi relasi ya, yang bernilaikan boolean. Oke. Nah, di dalam operasi relasi ini terdapat beberapa operator. Yang pertama ada sama dengan ada dua, definisinya sama. Contohnya A sama dengan B ya. A sama dengan B artinya A sama dengan B. Terus ada tanda seru sama dengan, itu tidak sama dengan ya. Ada kurang atau lebih kecil ya, lebih kecil dari A, lebih kecil dari B. Lalu ada lebih besar, A lebih besar daripada B. Ada lebih kecil ya, ada lebih besar atau sama dengan ya. Oke, sekarang saya akan contohkan di NetBeans. Sudah, Pak. Sudah muncul NetBeans-nya anak-anak? Sudah ya. Oke, saya buat lagi kelasnya. Namanya latihan operasi relasi. Nah, ini gampang sebenarnya ya. Hanya membandingkan saja. Oke. Setelah kita membuat kelas, kita membuat metode main ya, dengan cara public static void main string args ya, seperti ini. Lalu kita deklarasikan beberapa tipe data ya. Kita akan campuran ya. Ada tipe data integer dan ada tipe data double ya untuk bilangan desimalnya. Di sini ada tipe data integer int a sama dengan misalnya 8 titik koma. Ada int b sama dengan 7 titik koma. Ada double int c sama dengan 8. Double X sama dengan 8,5. 8,5 titik koma. Selanjutnya ada double Y sama dengan 9,5. Iya, seperti ini. Oke, operator relasi. Tadi operator relasi ada apa saja? Ada sama dengan ya. Oke.
Operator relasi. Operator relasi. Ya, ada sama dengan. Sekarang kita lihat sama dengan itu antara apabila nilai A dengan nilai 1 dengan nilai 2-nya itu sama, berarti nanti hasilnya adalah true atau false? True. True atau false anak-anak? True, pinter ya. Contohnya seperti ini. Pakai sistem out ya. Pakai statementnya dulu. Sistem titik out titik print ln ya. Oke. Misalnya A sama dengan daripada B seperti ini ya. Nah, sama seperti operasi aritmatika, karena di sini ada dua buah tipe yang berbeda antara string dengan pengoperasian sebuah operasi relasi atau operasi aritmatika sebelumnya itu harus digabungkan dengan tanda plus ya. Lalu kita nyatakan operasi tersebut dalam area kurung buka dan kurung tutup ya anak-anak ya. Tadi apa? A sama dengan dua kali ya, sama dengan B. Nah, kira-kira kalau saya jalankan hasilnya true atau false? False. Oh, pinter ya. Hasilnya adalah false. Nah, ini kan kurang rapi ya, A sama dengan B, false. Nah, kalau untuk merapikannya gimana? Di dalam stringnya kita kasih spasi ya, lalu kita klik sama dengan. Nah, klik F6. Nanti seperti ini. A sama dengan B sama dengan false ya. Lalu ada kalau misalnya A sama dengan C, kira-kira apa hasilnya? True. True atau false? Pinter, hasilnya adalah itu adalah true ya. Oke, selanjutnya apa? Sama dengan, tidak sama dengan. Nah, ini kalau tidak sama dengan, ini kebalikan dari sama dengan anak-anak ya. Sistem titik out titik print ln ya. Misalnya pakai ini, A tidak sama dengan B ya. Kita klik plus. Gimana operasinya? A tanda seru sama dengan B. Hasilnya true atau false anak-anak? Hasilnya itu adalah true. Kenapa true? Coba kita lihat. A sama dengan 8 nilainya, B sama dengan 7 nilainya. Apakah A dan B ini sama? Tidak sama. Apakah tidak sama? Ya, betul, tidak sama gitu ya. Kalau misalnya A tidak sama dengan C, False. nah, kira-kira apa hasilnya? Adalah false ya. A 8, C 8. Apakah tidak sama? Tidak, itu yang salah. Itu nilainya sama ya, seperti itu. Oke. Selanjutnya ada lebih kecil dan lebih besar ya. Lebih kecil ya. Nah, ini kita gabungkan aja, kita copy aja biar cepat. Nah, seperti ini. Nah, tadi kan kita membandingkan dua buah nilai dengan tipe data yang sama ya. Nah, sekarang bagaimana kalau tipe datanya berbeda? Integer dengan double kita bandingkan. Bisa tentunya ya. A lebih besar daripada X misalnya. Pada X. Nah, di sininya tinggal
kita masukkan A lebih besar daripada X. Nah, seperti ini. Kira-kira hasilnya apa? True atau false? Nah, iya, pinter. Ya. Hasilnya itu adalah false. A-nya itu adalah 8, X-nya 8,5. Apakah A lebih besar daripada X? Oh tidak, X lebih besar ya. Jadi hasilnya adalah false, gitu ya. Sekarang lebih kecil. Nah, ya, tadi campuran ya antara integer dan double. Nah, sekarang lebih kecil, Y lebih kecil daripada X. Hasilnya Y-nya 8,5, X-nya Y-nya 9,5, X-nya 8,5. Hasilnya adalah false ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang ada lebih besar atau sama dengan. Bedanya apa Pak ya dengan yang lebih besar atau kurang dari ini dengan ada tanda sama dengannya? Nah, coba kita lihat ya. Contohnya seperti ini. A lebih besar atau sama dengan daripada B. Hasilnya apa anak-anak? True atau false? Ya. Hasilnya itu adalah true ya. Kita lihat. A-nya berapa? 8. B-nya 7. Apakah 8 lebih besar daripada 7? Hasilnya true ya. Seperti itu ya. Nah, kalau misalnya yang seperti ini, contohnya lagi ya. A lebih besar atau sama dengan dari C, atau sama dengan dari C. True. Nah, hasilnya apa ini anak-anak? Hasilnya itu adalah true. Terus bedanya apa Pak dengan yang tidak menggunakan sama dengannya? Nah, kan kita lihat ya. A lebih besar daripada C. Ini tidak menggunakan sama dengan. Hasilnya apa? False. False ya. Kenapa bisa false? Karena apabila kondisinya A yang nilainya 8 dan C yang nilainya 8 juga, apabila dibandingkan menggunakan lebih besar, maka hasilnya adalah false. Kenapa? Karena pernyataannya A itu tidak lebih besar daripada nilai C yang sama-sama 8. Tapi apabila kita tambahkan nilai operator sama dengan, nanti pernyataannya jadi beda definisinya. Bagaimana? Apakah A lebih besar atau sama dengan dari C? Kita lihat A ini berapa? 8. C ini berapa? 8. Jadi kalimatnya gimana? Apakah 8 lebih besar atau sama dengan dari 8? Tadi ada atau lebih besar dari sama dengan. Berarti ada sama dengannya, berarti sama. Berarti adalah nilainya true, seperti itu ya. Begitupun juga yang kurang dari ya. Yang kurang dari atau kurang dari sama dengan, sama seperti itu ya anak-anak ya. Kurang dari sama dengan ya, sama saja. Iya, kurang dari. Nah, seperti ini. Kurang dari sama dengan ya. Pada dijalankan. Nah, seperti ini. Ya. Pernyataan sama. Apakah A kurang dari atau sama dengan daripada B? Oh, tidak. Hasilnya itu adalah false. Seperti itu ya anak-anak ya. Mudah kan ya operasi relasi ya? Gampang ya anak-anak ya? Oke. Iya. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Tidak Pak. Enggak Pak.
Tidak, Pak. Tidak ada. Baik. Oke, alhamdulillah. Baik, anak-anak, alhamdulillah kita telah berada di ujung pembelajaran daring hari ini. Kalian sudah banyak belajar tentang apa saja tadi? Belajar apa aja? Increment dan decrement, lalu operasi relasi ya. Oke. Iya, pinter. Oke, anak-anak, untuk pembelajaran daring selanjutnya kita akan belajar operasi logika ya. Kita akan belajar operasi logika. Operasi logika itu sama seperti di mapel Siskom ya, ada logika AND, ada logika OR, ada logika eksklusif OR ya, boolean inclusive OR dan lain sebagainya. Perbedaannya apa? Perbedaannya kita tidak perlu menggambarkan rangkaian gerbang logika menggunakan aplikasi Electronic Workbench, tapi kita nanti tuangkan ke dalam pemrograman ya, tentunya dengan membandingkan dua buah nilai. Dasarnya itu adalah operasi relasi ya. Nanti juga ada tabel kebenarannya. Tabel kebenarannya pun sama seperti yang ada di mapel sistem komputer ya. Kemungkinan untuk yang operasi logika ini untuk kelas kalian nanti diselenggarakan dengan asinkron, jadi nanti saya akan berikan videonya saja ya, karena ganti-gantian dengan kelas 10 MM1 nya yang kelas 10 MM1 nya sinkron atau meeting, 10 MM2 nya nanti asinkron, jadi nanti saling berbagi saja untuk menghemat kuota saja ya. Baik anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa absen untuk pembelajaran daring hari ini di Google Classroom-nya ya. Oke anak-anak, iya. Sebelum mengakhiri pembelajaran daring hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Ada? Ada. Ada ketua kelas? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, lebih baik kita berdoa. Berdoa mulai. Pembelajaran kali ini lebih baik kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sebelum menutup pembelajaran kelas ini, saya tidak lupa untuk mengingatkan kalian untuk tetap menerapkan protokol kesehatannya dengan cara memakai masker, menjaga jarak, dan selalu rajin mencuci tangan, dan selalu semangat belajar dan selalu semangat dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru kalian. Baik anak-anak, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.